Kita melihat bahwa Yosua setia memimpin sampai akhir hidupnya, dan itu digenapi oleh Yesus setia sampai mati di kayu salib. Iya kan apa yang dunia katakan, padahal itu belum tentu hal yang kudus di mata Tuhan. Artinya zaman sekarang ini untuk kita bisa melihat menang dalam Kristus, satu-satunya yang kita kejar adalah Shalom sobat menang dalam Kristus. Kembali lagi dengan kami bersama saya Yoses dan Evangelis Jeffrey. Nah, pertama kali saya mau tanyakan apa kabarnya. Saya doakan teman-teman selalu baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam sukacita dalam Kristus. Amin. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan seorang muda yang bernama Yosua. Bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk dipakai oleh Allah dalam membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, ini cukup menarik ya, Saudara Jeffrey, bahwa Yosua ini adalah satu gambaran tentang bagaimana sikap hati kita dalam menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kira-kira apa mau dibagikan di kali ini? Ya, untuk kesempatan kali ini, saudara, kita melihat bagaimana Yosua berjalan dengan Tuhan. Dan kita baca di Yosua 1 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amin. Nah, jadi Bang, dalam kesempatan ini kita melihat bahwasannya Yosua lah yang meneruskan perjalanan bangsa Israel ya. Dan inilah untuk kita belajar bagaimana kita setia berjalan dengan Tuhan. Bagaimana tanggapan Abang tentang itu? Tentang Yosua sendiri, memang salah satu tokoh yang menjadi teladan dalam hidup saya. Sebenarnya Yosua ini adalah seorang abdi. Kalau kita tahu abdi itu apa? Pembantu. Bukan orang yang dipilih langsung oleh Tuhan pada awalnya. Tetapi Yosua ini sedari mudanya dia adalah seorang yang taat, seorang yang setia, dan seorang yang selalu mencari wajah Allah. Nah, dalam kehidupannya dia mengiring Musa. Apapun yang diperintahkan oleh Musa, dia selalu lakukan dengan yang terbaik. Berperang, dia selalu melakukan apa yang diperintahkan, strategi yang diberitahukan oleh Musa, dia lakukan. Hal-hal kecil yang yang Musa minta kepada Yosua, Yosua lakukan. Nah, artinya apa? Kita kadang untuk menjadi besar itu memang harus dimulai dari ketundukan diri dulu. Sebelum menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus mau juga dipimpin terlebih dahulu. Begitu. Nah, jadi di sini saya juga mencatatkan ya Bang ya, bahwa perjalanan dengan Tuhan itu dari Yosua kita melihat bahwa ini adalah gambaran hidup orang percaya secara iman, yaitu yang taat, berani, dan setia sampai akhirnya. Karena apa? Karena Yosua ini adalah kita melihat bahwa Yosua setia memimpin sampai akhir hidupnya, dan itu digenapi oleh Yesus setia sampai mati di kayu salib. Artinya di sini betapa banyaknya pengertian yang kita lihat bahwa berjalan dengan Tuhan adalah bentuk kesetiaan kita dengan Tuhan. Dan ini ada dua poin yang harus kita bahas Bang, bahwasannya yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan berjalan dengan Tuhan? Yaitu berjalan dengan Tuhan artinya taat penuh pada firman. Katanya tadi di ayat berapa sih? Di ayat 8, renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana sih kita merenungkan siang dan malam? Dan di Yosua 1 ayat 8 juga tadi berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita bergaul dengan Allah. Ya benar. Nah, ada satu kitab yang dalam kitab Kejadian, seorang tokoh bernama Henok. Kalau ini menjadi mind blowing banget sih ketika saya baca. Bahwa Henok, tahu nggak teman-teman, bahwa Henok itu hidupnya 365 tahun.
Nah, itu berbicara tentang tahun kita dalam hari kita dalam satu tahun, yaitu 365 hari. Dan Henokh dikenal sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah. Yes. Artinya hidup bergaul dengan Allah itu harus setiap hari. Nah, dan momen kita bergaul dengan Allah adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Setuju ya? Yes. Karena bagaimana kita mengenal tentang kasih Tuhan, bagaimana kita tahu tentang perbuatan ajaibnya Tuhan kalau tidak baca Alkitab. Artinya begini, singkatnya saja, bahwa seseorang yang bergaul dengan Tuhan, artinya seseorang yang mau membuka Alkitabnya setiap hari, seseorang yang mau merenungkan firman Tuhan itu. Nah, artinya ketika kita melewatkan pembacaan Alkitab, kita firman Tuhan kita lewatkan untuk kita renungkan, artinya kita sudah melewatkan hari kita bergaul dengan Tuhan. Begitu. Yes. Jadi kita diartikan dalam bergaul setiap hari dengan Tuhan. Bergaul dengan setiap hari dengan Tuhan, dan itulah sebabnya kenapa Tuhan perintahkan Yosua harus merenungkan firman Tuhan. Yes. Karena lewat merenungkan firman Tuhan lah, maka disitulah letak kekuatan Yosua. Yes. Dan di sini juga kita belajar bahwa Yosua sebagai gambaran Kristus pastinya. Ya, Setuju pasti. ya? Karena dalam Yosua ini juga dalam bahasa Ibraninya adalah Lesus. Artinya gambarannya adalah Yesus. Dalam Matius 1 ayat 21 ialah berkata, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya Yosua juga melanjutkan perjalanan bangsa Israel menuju perjanjian itu. Dan Yesus juga menggenapi bahwa di dalam salib itu ada perjanjian dalam kegenapan Bapa, menebus dosa-dosa manusia. Bentuk kasih Bapa ditunjukkan di sana. Itu sebabnya bahwasannya Yosua ini membawa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah kesetiaannya Yosua gitu. Dan poin keduanya kita mau bahas, Bang, berjalan dengan Tuhan berarti hidup kudus. Setuju ya? Setuju sekali. Artinya kalau kita nggak bisa kudus, gimana kita untuk bisa setia berjalan dengan Tuhan? Tadi di ayat Yosua 3 ayat 5 juga berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ada kata kuduskanlah dirimu. Gimana sih tanggapan kita tentang kekudusan? Kadang sih hari-hari ini kita berbicara tentang kekudusan alergi banget gitu. Artinya ngapain sih sok suci, menjaga hal-hal yang dalam kekudusan itu sangat perlu di akhir zaman ini. Menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana menurut Abang sendiri? Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Yes. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya kalau mau melihat pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita, atau mau melihat pemakaian Allah nyata atas hidup kita, harus hidup kudus. Yes. Dan memang ini yang bukan menjadi zaman sekarang ini. Kenapa kita tidak melihat kegerakan yang dahsyat di gereja-gereja zaman sekarang ini? Karena standar hidupnya mengikuti standar hidup dunia. Benar. Mengiyakan apa yang dunia katakan, padahal itu belum tentu hal yang kudus di mata Tuhan. Artinya zaman sekarang ini untuk kita bisa melihat menang dalam Kristus, satu-satunya yang kita kejar adalah kekudusan itu. Yes. Ya, gimana? Nah, saya juga setuju, Bang, bahwasanya di hari-hari terakhir ini iblis akan semakin melakukan banyak hal untuk menggagalkan anak-anak Tuhan khususnya juga. Kenapa sih iblis sangat tertarik dengan anak-anak Tuhan supaya dalam kegagalan rencana Allah gitu. Artinya dalam kekudusan inilah Allah berdaulat bagi anak-anaknya gitu. Artinya Tuhan nggak bisa melakukan perkara dahsyat kalau kita nggak kudus. Setuju ya? Artinya kekudusan itu mengundang berkat atau mukjizatnya juga. Kita dipakai dahsyat karena kekudusan. Kita menjaga hati kita, itu adalah penundukan kita terhadap Allah itu sendiri. Itu sebabnya kita juga anak-anak Tuhan, para pelayan, siapapun hari-hari ini, mari kita jaga kekudusan kita. Artinya kita nggak ngeklaim kita nggak ngelakuin dosa. Dosa is dosa gitu. Kita nggak peduli mau melakukan dosa besar, tengah atau apapun itu, ya dosa ya tetap upahnya dalam maut. Nggak bisa dosa itu untuk membuat kita perbuatan baik kita, gitu. Dan memang kekudusan itulah yang membuat kita mampu untuk melihat perbuatan Allah terjadi dalam gereja kita. Mujizat dapat terjadi karena memang kekudusan itu berbicara tentang penundukan
menyerahkan diri. Kita seperti yang kata Yesus bilang, kalau kalau mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah Tuhan. Artinya kekudusan itu berbicara tentang meninggalkan apa yang menjadi keinginan daging kita. Kekudusan itu ya, kita sebenarnya mampu melakukan dosa, tetapi kita memilih untuk tidak melakukan itu sekalipun memang itu sangat berat godaannya, ya. Begitu. Itu sebabnya juga kan bahwasanya hari-hari ini mari kita jaga kekudusan ya. Iya, saling mendoakan. Iya, karena apapun fungsi kita adalah sebagai, mau jadi evangelis, mau apapun jadi hamba Tuhan, itu adalah sebagai fungsi kita. Jadi, tapi jati diri kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus menang dalam Kristus. Seperti ministry kita kali ini adalah menang dalam Kristus, supaya kita berjalan dengan Tuhan. Artinya iman yang penuh dengan ketaatan, keberanian dan kesetiaan di dalam Kristus juga. Dan seperti Yosua 1:8, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung apabila tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa supaya semakin hari kita serupa dengan gambar Kristus. Amin. Biar karakter Kristus ada pada kita, dan teman-teman semuanya kita mau berjuang di dalam pelayanan kita, berjuang dalam menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.